Selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di LKS 7 yang topiknya adalah deret geometri, mulai dari soal nomor 10 sampai dengan soal nomor 13. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, cek linknya di bagian deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Diketahui suku ketiga dari suatu deret geometri dengan suku-suku positifnya adalah 1/8 dan suku ketujuhnya adalah 2. Ditanya jumlah 7 suku pertama dari deret tersebut. Berarti yang ditanya adalah SN ya. Oh, malahan ditanya adalah S7 karena ditanya jumlah 7 suku pertama. Nah, cara pengerjaannya adalah pertama-tama kita tulis info suku ketiga yaitu 1/8. Nah, jadi U3-nya 1/8. U3 kita bisa tulis sebagai A kali R kuadrat. Kemudian U7 itu adalah 2. Kita bisa tulis sebagai A kali R pangkat 6. Nah, lalu kita tinggal bagikan saja yang 1/8 dengan 2 menjadi 1/16. Lalu yang ini dengan yang atas dengan yang bawah kita bisa coretkan A-nya. Sehingga tersisa R kuadrat per R pangkat 6 disederhanakan menjadi 1 per R pangkat 4. Nah, tapi 16 kan kita tahu adalah 2 pangkat 4. Nah, sehingga kita cocokkan dengan yang kanan, kita peroleh R-nya 2. Nah, kita tinggal masukkan R-nya 2 di sini, nanti diperoleh A-nya adalah 1/32. Sehingga untuk mencari S7 kita tinggal gunakan rumus ini ya, masukkan A-nya, masukkan R-nya, dan masukkan R-nya. Ya, tinggal disederhanakan di sini sesuai di sini, sehingga jawabannya adalah 127/32 dan opsi yang sesuai adalah opsi D. Untuk soal nomor 11, diketahui suku keempat dan suku ke-8 dari suatu deret geometri berturut-turut adalah 54 dan 4374. Ditanya jumlah 5 suku pertama dari deret tersebut, berarti ditanya S5. Nah, cara kerjanya seperti nomor 10 tadi ya. U4 adalah A kali R pangkat 3 sesuai dengan soal yaitu 54. Kemudian U8 adalah A kali R pangkat 7 sesuai dengan soal adalah 4374. Lalu kita bagikan yang atas. Nah, jadi nanti ini A-nya dicoret. R pangkat 3 dibagi dengan R pangkat 7. Tersisa R pangkat 4 di bawah. Lalu 54 dibagi dengan 4374. Nanti kita peroleh itu adalah 1/81. Nah, tapi kita kan tahu 81 adalah 3 pangkat 4. Jadi ketahuan bahwa R-nya adalah 3. Nah, kemudian R-nya kita masukkan ke sini. 3 pangkat 3 kan 27 ya. Dipindah ke kanan menjadi 54/27. Sehingga kita dapat R-nya 3 dan A-nya 2. Nah, kemudian kita mau S5. Nah, S5 berarti tinggal masukkan rumus SN ya. Jadi A kali R pangkat 5 kurang 1 per R kurang 1. Tinggal disederhanakan diperoleh 242. Sehingga opsi yang benar adalah C. Kita lanjut ke slide berikutnya. Soal nomor 12. Diketahui suku pertama dan suku keempat dari suatu deret berturut-turut adalah 2 dan 14. Ditanya jumlah 6 suku pertamanya, berarti ditanya S6. Caranya sama dengan soal sebelumnya. Kita tahu U1 adalah 2, berarti U1-nya adalah A ya. Kemudian U4 adalah A kali R pangkat 3, sama dengan 1/4. Nah, A-nya masukkan 2, nanti kita peroleh R-nya setengah. Kemudian kita tinggal hitung S6, masukkan A, masukkan R, jangan lupa di sini di pangkat 6. Lalu kita tinggal sederhanakan, nanti dapatnya 63/16. Lalu kita bagikan ini 63, 16, kita buat pecahan campuran. Ini dikali 3 adalah 48. Ini tersisa 15 ya. Jadi jawaban akhir adalah 3, 15/16. Sehingga yang benar adalah C. Nah, soal nomor 13. Diketahui bahwa SN dari suatu deret geometri, ya, rasionya adalah 2. Nah, ditanya ini. SN tambah 3 dikurang SN tambah 1 per SN tambah 1 dikurang dengan SN. Nah, jadi, kita tuliskan yang diminta oleh soal, kita kerjakan satu persatu. Apa arti dari ini? Nah, artinya kita masukkan ke rumus SN, tapi N-nya diganti dengan N tambah 3. Nah, jadi yang ini diganti dengan N tambah 3. Nah, kita tuliskan jadi ini. Nah, yang kanannya, apa arti dari ini? Sama juga ya, ini diganti jadi N tambah 1. Kemudian, apa arti dari ini? Ini juga diganti dengan N tambah 1. Dan apa arti dari ini? Tinggal tuliskan rumus SN. Nah, selanjutnya adalah yang atas ini, kan penyebutnya R kurang 1 ya. Sedangkan yang bawah juga penyebutnya adalah R kurang 1.
Jadi yang atas kita kalikan dengan R kurang 1, yang bawah juga kita kalikan dengan R kurang 1. Yang terjadi adalah penyebut ini dengan penyebut ini akan habis, karena kita kalau kali masuk penyebutnya hilang. Yang ini juga sama, akan habis. Jadi tersisa yang atas, ini kita tulis ulang, yang sebelah kanan juga ditulis ulang, nah kemudian yang bawah juga sama ya, ditulis ulang. Nah, selanjutnya kita lihat ini semuanya ada A. Ada A, nah ini juga ada A. Jadi, kita atas bawah kalikan dengan 1/A. Nah, hasilnya nanti A-nya akan habis dengan yang ini. Kemudian ini juga sama, A-nya akan habis dengan yang ini. Nah, jadi yang terjadi adalah yang kanan, yang atas tersisa ini. Nah, ini Rn tambah 3 kita pecah menjadi R pangkat N dikali dengan R pangkat 3. Nah, ini kurang satunya tetap ada. Kemudian ini A-nya udah nggak ada ya. Nggak ada lagi. Nah, kemudian yang ini Rn tambah 1 itu kita pecah menjadi R pangkat N dikali R. Nah, belakangnya itu jangan lupa ini minusnya dikali masuk. Jadinya plus 1. Nah, perhatikan ini minus 1 dengan plus 1 sudah dicoret. Yang bawah juga sama ya. R pangkat N tambah 1 dipecah menjadi R pangkat N dikali R. Kemudian ada kurang satunya. Kemudian dikurang R pangkat N. Dan ini minusnya dikali masuk menjadi plus 1. Nanti min 1 dan plus 1-nya habis. Nah, lalu yang atas kita lihat ada R pangkat N. Dengan R pangkat N, kita tarik keluar. Nah, tersisa R pangkat 3 dikurang R, ya. Kemudian yang bawah juga sama, ada R pangkat N. Dengan R pangkat N, kita tarik keluar. Yang depan tersisa R. Yang belakang, nah ini kalau tidak ada apa-apa lagi, jangan lupa masih ada kali satunya. Nah, jadi ada kurang satunya lagi. Oke, nah, lalu ini bisa dicoret. Sehingga yang atas ini, kita tarik keluar lagi R-nya. R pangkat 3 ditarik keluar menjadi R pangkat 2. Nah, ini R, kita tarik keluar, maka ini masih ada satunya. Oke, nah, sampai di sini, R kuadrat dikurang 1 bisa difaktorkan menjadi R kurang 1 dikali R tambah 1. Ketemu yang bawah, ini bisa dicoret. Jadi, hasil akhirnya adalah ini, ya. R dikali dengan R tambah 1. Nah, ini tinggal kali masuk. Menjadi R kuadrat tambah 2. Nah, dari awal kan kita sudah tahu ya, R-nya adalah 2. Tinggal dimasukkan saja, 2 kuadrat tambah 2, hasil akhirnya adalah 6, sehingga opsi yang benar adalah D. Oke, nah, pinter-pinter sederhanakan saja. Nah, demikianlah video pembahasan soal kali ini. Semoga jelas ya. Nah, kalau masih ada pertanyaan, tulis saja pertanyaan kamu di bagian komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video terbaru. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.